Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang sekali bisa jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Minggu 26 November 2023. Oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu kembali saya mengajak, mari saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, kita bermazmur kepada Tuhan kita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Mazmur pasal 90 ayat 14 sampai dengan 16. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 7. Tanggung jawab kita taat kepada firman Tuhan, dan tanggung jawab Tuhan menggenapi firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, adalah tanggung jawab kita untuk menaati firman Tuhan. Sedangkan adalah tanggung jawab Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Hal ini sama seperti kaitan antara diri kita dengan obat yang harus kita minum. Adalah tanggung jawab kita untuk meminum obat tersebut. Dan selanjutnya merupakan tanggung jawab dari sang obat untuk memulihkan kesehatan kita. Hanya bila kita bersedia meminum obat tersebut, barulah kita dapat mengharapkan bahwa obat itu akan memenuhi tanggung jawabnya. Demikian juga, bila kita bersedia menaati firman-Nya, barulah kita dapat mengharapkan janji yang Tuhan utarakan di dalam firman-Nya akan kita alami di dalam
hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketaatan kepada firman Tuhan yang membuka pintu bagi penggenapan janji Tuhan, itulah yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Di dalam Injil Lukas pasal 5, dicatat bahwa Tuhan menyuruh Simon untuk menebar jalannya di danau. Adalah sulit bagi Simon untuk mencerna perintah tersebut dengan akalnya, sebab semalam-malaman ia telah berupaya menangkap ikan di danau itu dan tidak memperoleh hasil. Walaupun demikian, ia tetap menaati firman Tuhan tersebut. Sebagai akibat, Tuhan menggenapi janjinya. Alhasil, Simon dan teman-temannya memperoleh ikan yang sedemikian banyaknya sampai kedua perahu mereka hampir tenggelam. Artinya, yang perlu kita lakukan hanyalah menaati firman Tuhan, sedangkan merupakan tanggung jawab Tuhan untuk menggenapi firman-Nya itu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pertanyaan bagi saudara dan saya pagi hari ini, apakah yang harus Anda lakukan bila Tuhan menyuruh Anda melakukan tindakan yang di luar kemampuan akal Anda untuk mencernanya? Seringkali dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, kita sudah mendengar perintah firman Tuhan, tetapi kita hanya sekedar mendengar. Untuk mengaplikasinya, seringkali kita tidak melakukannya. Sebab kita sadar tidak sadar, kita merasa bahwa kita lebih pintar, kita lebih kuat untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan akal kita yang terbatas itu. Biarlah pagi hari ini, mari saudara-saudaraku, kita belajar dari seorang Simon. Dan Simon adalah orang yang punya pengalaman di dalam hal mencari ikan sebagai seorang nelayan. Tetapi dia juga mau taat kepada apa yang firman Tuhan katakan kepadanya. Alhasil, dia memperoleh hasil yang luar biasa. Baiklah saudara-saudaraku, pagi hari ini kita kembali mentaati firman Tuhan, sehingga kita akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan rahmat, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam kasih setiamu, Engkau selalu menepati janji-janjimu, dan tidak akan pernah Engkau mengingkari firman-Mu. Kalaupun firman-Mu itu serasa di luar kemampuan akal kami untuk mencernanya, namun Engkau mengajar diri kami untuk tetap mempercayainya, karena sesungguhnya di baliknya Engkau sedang menguji iman kami kepadamu. Asal kami menaati firman-Mu, maka kami akan melihat pintu-pintu mujizat terbuka di hadapan kami. Sehingga dengan demikian kami dapat hidup melampaui keterbatasan hidup kami. Bapa yang limpah dengan kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Bimbinglah hidup kami dengan Roh-Mu, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah diri kami, dan limpahkan berkat-Mu atas semua yang kami kerjakan pada hari ini. Pakailah diri kami untuk menjadi saluran kasih-Mu, supaya melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami juga dapat mengenal anugerah-Mu. Anugerah yang mulia yang telah mengubah hidup yang sia-sia menjadi penuh dengan makna. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa, dan bawa kami berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua keluarga
saudara-saudara yang berada di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi semua kami saudara-saudara. Tuhan berkati setiap pribadi dalam persiapan untuk mengambil bagian di dalam ibadah raya pada pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan berkati persiapan-persiapan kami, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa janji-Mu. Bapa, terima kasih, berkati hidup rumah tangga kami juga di dalam ketaatan firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat setiap janji-Mu ditepati dalam hidup kami masing-masing. Bapa, berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup rumah tangga kami. Demikian Tuhan, kami tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi anak cucu kami, bahwa hidup anak cucu kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, dan persiapan mereka dalam menghadapi ulangan-ulangan semester. Kekuatan-Mu memberkati mereka, hikmat-Mu memberkati mereka, sehingga mereka dapat mengikuti semua ulangan, ujian dengan baik dan mereka berhasil. Berikan hati yang takut akan Tuhan menjadi dasar hidup masa muda mereka, Bapa, sehingga mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka boleh berteman, mereka boleh bergaul dengan teman-teman yang takut Tuhan. Mereka boleh memilah hal benar dan yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami sepanjang hari ini, Bapa. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan melakukan yang terbaik, dan apa yang kami kerjakan akan berhasil, karena kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan 1 tahun usia yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Umur panjang menjadi milik mereka, dan berkat jasmani rohani melimpah dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sakit. Hamba minta kekuatan Tuhan turun menjamah mereka saat ini. Kasihanilah mereka yang sakit, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit, roh-roh penyakit yang mengganggu tubuh jasmani mereka, hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini hamba melepaskan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi tubuh Anda saat ini. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buta melihat, timpang berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, yang lemah dikuatkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda disembuhkan. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semuanya. Tuhan, berikan ketaatan kepada kami untuk melangkah ke rumah Tuhan di mana kami ditempatkan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Berkati kami semuanya. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi semua saudara-saudara hamba, pemirsa yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu mengurapi kami semua, memberkati kami dengan kasih kuasa-Mu, dengan urapan baru. Hamba berdoa bagi hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan berkati Saudara Mado, bahwa hidup Saudara Mado untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup taat dan setia, dan janji-Mu tergenapi dalam kehidupannya. Seperti hamba-Mu Simon, taat dan setia melakukan firman Tuhan, dan Engkau memberkati dia sangat luar biasa. Biar itu boleh terjadi bagi hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada bersama dengan dia. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari.
Hamba minta kasih Kristus turun bagi hambamu, urapan baru turun bagi hambamu, kekuatanmu turun bagi hambamu. Berkati hambamu dengan kesehatan yang terbaik, dan biarlah Tuhan hambamu melakukan perintah-perintahmu dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hidup hambanya menjadi berkat bagi keluarga besar, segala, dan bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnisnya. Tuhan buat berhasil. Lindungi dia dan juga tempat usahanya. Bapa, terima kasih. Hamba percaya kasih-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Sentia Nursagala untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik yang ada di Rendani, Manokwari. Hamba minta kekuatan baru, kuasa Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Urapan baru turun atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat-Mu melimpah dalam hidup hamba-Mu. Biarlah pelayanan pagi hari ini dan sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Kuasa otoritas Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati juga keluarganya, istri kekasih Ibu Betty Manurung, Tuhan berkati. Anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan juga berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah, bahkan spesial kepada seluruh jemaat yang dipimpin. Tuhan tambahkan jumlah bilangan kelipatan jemaat, dan jemaat Gereja Allah Baik mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dengan kesehatan terbaik, dengan kasih-Mu melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Biar hamba-Mu tetap taat, setia kepada firman-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, sehingga dia terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat kepada anak cucunya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kebenaran itu. Lindungi, pelihara ia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidupnya, dan dia boleh terus membagikan itu kepada setiap orang yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup hamba-Mu, sehingga dia boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada anak-anak kekasih Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati. Hikmat-Mu menyertai kedua anak ini dalam bangku pendidikan mereka masing-masing, dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka semua. Tuhan berkati usaha bisnis mereka, Tuhan buka jalan, dan berkati suaminya dengan pekerjaan-pekerjaan yang layak dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati juga kandungan daripada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes. Tuhan berkati kandungan, bayi yang ada dalam kandungan diberkati dalam pertumbuhan yang sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga waktunya dia akan dilahirkan dengan baik dan selamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Bapak, hamba minta kasih-Mu turun melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu dengan urapan baru, dengan kekuatan baru, bahwa hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat. Berkati hamba-Mu boleh menjadi berkat juga spesial kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan. Biarlah kedua hamba-Mu boleh melayani dengan otoritas-Mu, dengan kekuatan kuasa-Mu,
Setiap orang yang mereka layani diberkati dalam pertumbuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi seluruh kehidupan anak-anak mereka, cucu mereka, dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan daripada anak-anak mereka, pendidikan mereka masing-masing. Tuhan buat berhasil semuanya. Bapa, perlindungan-Mu nyata atas mereka, dan kekuatan-Mu memberikan kekuatan bagi anak-anak ataupun keluarga besarnya untuk boleh menyelesaikan semua pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba tetap berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, bersama dengan istri kekasih, Ibu Septina Regina Pedai Samori, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hamba-Mu dalam pelayanan pagi hari ini. Apa yang mereka kerjakan semuanya bagi kemuliaan-Mu. Kekuatan, kesehatan terbaik melimpah atas kedua hamba-Mu, sehingga mereka boleh terus menjadi berkat bagi anak cucu. Bahkan Yayasan Eden House yang mereka pimpin, Tuhan berkati dalam kelimpahan. Jiwa-jiwa yang dilayani diselamatkan bagi kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati kedua hamba-Mu dan semua pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaan bagi kita semua pagi hari ini. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di Ambon, Maluku. Tuhan berkati Bapak Frederick dengan kesehatan terbaik, dengan hikmat-Mu, dengan takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus melekat dalam hidupnya. Dia boleh menjadi berkat kepada anak cucunya. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Hidup rumah tangga anak-anaknya diberkati juga dalam nama Yesus. Pendidikan anak cucunya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan pakai hidup hamba-Mu, Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.